Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raisa Arya Putri dengan NIM 2111212051 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Suci Maisyara Nasution SST MKM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada sistem pencernaan pada masyarakat di masa sekarang ini. Salah satunya permasalahan pada gangguan sistem pencernaan adalah MAH atau gastritis. MAH atau gastritis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lender atau mukus yang tebal. Apabila mukus rusak, maka dinding lambung akan rentan mengalami peradangan. Inilah yang disebut dengan MAH atau gastritis. Selanjutnya, beberapa hal yang menyebabkan rusaknya pelindung mukus atau lendir yang melindungi dinding lambung tadi. Yaitu yang pertama adalah infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab yang sering terjadi, terutama di daerah lingkungan kumuh. Bakteri yang sering menyebabkan gastritis adalah bakteri Helicobacter pylori. Infeksi bakteri ini juga dipengaruhi oleh pola hidup dan pola makan pada masyarakat umumnya. Yang kedua yaitu pertambahan usia. Seiring bertambahnya usia, lapisan mukosa lambung tentu akan mengalami penipisan dan melemah, sehingga lansia lebih mudah terserang gastritis atau MAH dibandingkan dengan orang yang lebih muda atau para remaja. Yang ketiga yaitu berlebihan mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat mengikis lapisan mukosa lambung dan menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Yang keempat yaitu terlalu sering meminum obat nyeri. Obat pereda nyeri dapat menghambat proses regenerasi lapisan mukosa lambung yang berujung pada cedera dan pelemahan dinding lambung. Yang kelima yaitu autoimun. Gastritis jenis ini disebut gastritis autoimun. Gastritis autoimun terjadi pada saat sistem imun menyerang dinding lambung sehingga menyebabkan peradangan. Nah, pada saat ini yaitu ketika gastritis terjadi menyerang dinding lambung, imun akan melemah sehingga gastritis dapat menguasai tubuh manusia. Dan sehingga manusia tersebut mengalami penyakit MAH. Selanjutnya, beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seorang mengalami gastritis. Di antaranya penyakit yang dibawa dari orang itu sendiri seperti Crohn, infeksi virus, kebiasaan merokok, infeksi parasit, reflux empedu, gagal ginjal, penggunaan kokain, menelan zat yang bersifat korosif dan merusak dinding lambung. Misalnya, obat pembasmi hama yang dikonsumsi oleh manusia. Berikut perbedaan dinding lambung yang normal dengan yang mengalami gastritis. Berikut terlihat jelas pada gambar yaitu dinding lambung yang normal mempunyai warna yang lebih muda daripada yang mengalami gastritis. Dan di sini pada dinding lambung yang normal terdapat banyak lipatan-lipatan lambung tersebut. Dan pada gastritis isi lambung tersebut membesar sehingga menyebabkan peradangan pada lambung dan mengikis lapisan mukosa sehingga terjadilah penyakit MAH pada manusia tersebut. Gastritis terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu gastritis akut. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Yang kedua yaitu gastritis kronis. Peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama. Nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan gastritis akut. Namun terjadi dalam waktu yang lebih lama dan muncul lebih sering. Peradangan kronis lambung ini dapat menyebabkan perubahan struktur lapisan lambung dan berisiko berkembang menjadi kanker. Jadi bagaimanapun bentuk krisisnya baik itu akut dan kronis sama-sama menyebabkan kerugian pada tubuh manusia tersebut. Bahaya gastritis selanjutnya yaitu selain berisiko menimbulkan kanker, gastritis juga dapat menyebabkan pengikisan lapisan lambung.
Pengikisan lapisan lambung ini dapat dikenal dengan gastritis erosif yang dapat menyebabkan terjadinya luka dan pendarahan pada lambung. Gastritis tipe erosif lebih jarang terjadi dibandingkan gastritis non-erosif. Nah, selanjutnya, untuk membantu meredakan gejala dan penyembuhan gastritis, masyarakat perlu menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan seperti yang pertama, memilih makanan yang tepat, hindari minuman bersoda, asinan, dan makanan asin. Jika telah terjadi suatu masalah dalam lambung kita, jika kita merasakan, maka hindarilah makanan yang dapat merusak lapisan mukosa tersebut. Yang kedua yaitu makan pelan-pelan, bertujuan untuk memudahkan penyerapan nutrisi dari makanan oleh tubuh sehingga nanti uh, makanan tersebut tercerna dengan baik dan uh, tidak menimbulkan penyumbatan pada bagian manapun, termasuk pada bagian lambung. Yang ketiga yaitu menyajikan makanan yang lebih sehat. Mulai dari sekarang untuk kita memulai pola makan yang sehat, memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, tidak berbaring atau tidur setelah makan. Asam lambung dapat dengan mudah menuju kerongkongan. Maka mulai dari sekarang, mari hindarilah tidak berbaring atau tidur setelah makan. Maka jika kita tidur setelah makan, maka asam lambung dapat dengan mudah menuju kerongkongan dan itu akan membuat uh, lambung menjadi sakit. Yang kelima yaitu berhenti merokok dan minum alkohol. Bagi orang-orang yang merokok dan sering meminum alkohol, maka hindarilah rokok dan alkohol lagi untuk menghindari penyakit gastritis ini. Yang keenam, atasi asupan kafein. Yang ketujuh, mengelola stres. Yang kedelapan, membatasi obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Untuk obat pereda nyeri ini jangan sekali-sekali kita memakai tanpa resep dokter karena dapat meningkatkan parasit dalam tubuh sehingga nanti jika misalnya terkait dengan uh, apa lambung akan menyebabkan pengikisan pada dinding mukosa sehingga akan mudah terserang penyakit gastritis. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.